Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vino Radityo Wibowo dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2310431034, kelompok 30, Visual LBC, asal Dharmasraya. Saya akan menjawab soal-soal mengenai topiknya adalah pinjol ilegal. Jadi soal-soal tersebut antara lain faktor penyebab seseorang terjadi pinjol ilegal, kemudian ada dampak negatif dari pinjol ilegal, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghindari atau solusi bagi seseorang yang sudah terlilit pinjol ilegal. Baik, saya akan menjawab soal pertama, yaitu faktor-faktor penyebab seseorang terlilit pinjol ilegal. Jadi, menurut laman databox.katadata.co.id, ada survei mengenai pinjol ilegal yang dilakukan oleh No Limits Indonesia pada 11 September sampai 15 November 2021 yang memantau perbincangan dengan kata kunci pinjol, pinjaman online, pinjaman ilegal, dan sebagainya, yang menghasilkan 135.681 perbincangan, yang mana perbincangan tersebut menghasilkan 10 faktor-faktor penyebab seseorang terlilit pinjol ilegal, yang mana faktor tersebut adalah yang pertama adalah untuk membayar hutang lain, yang kedua karena berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, yang ketiga ada karena dana cair lebih cepat, yang keempat karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelima ada kebutuhan mendesak, keenam perilaku konstruktif, ketujuh tekanan ekonomi, kedelapan beli gadget baru, yang kesembilan adalah untuk membiayai sekolah, dan terakhir adalah karena literasi pinjaman online rendah. Lalu apa dampak negatif dari pinjol ilegal? Dampak negatif dari pinjol ilegal ada berbagai macam. Yang pertama adalah bunga yang sangat besar, sehingga seseorang yang sudah melakukan pinjol ilegal kesusahan untuk membayar. Yang kedua adalah tenor lebih cepat. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi lebih besar. Dan pinjol ilegal juga dapat berdampak pada kesehatan jika seseorang yang meminjam tidak bisa membayar. Dampak kesehatannya adalah stres dan depresi. Dan untuk soal terakhir, yaitu bagaimana cara menghindari pinjol ilegal dan solusi bagi yang sudah terjadi pinjol ilegal. Untuk cara menghindarinya, menurut laman pasarmodal.ojk.co.id terdapat 3 cara untuk menghindari melakukan pinjol ilegal. Yang pertama ada mengecek legalitas pinjol ilegal. Cara mengeceknya adalah dengan mengecek di laman OJK. Kemudian yang kedua ada menghapus tawaran-tawaran pinjol ilegal pada SMS. Dan yang terakhir adalah menjaga data privasi kita. Lalu kita juga harus memperkuat iman kita agar kita tidak khilaf untuk melakukan pinjol ilegal. Lalu, bagaimana solusi bagi yang sudah terlilit pinjol ilegal? Ada berbagai solusi untuk seseorang yang terlilit pinjol ilegal. Yang pertama, evaluasi utang. Kemudian yang kedua, jangan menambah utang baru. Setelah itu, prioritaskan utang yang memiliki bunga lebih besar dan jangka waktu lebih cepat. Kemudian yang keempat, coba atau membayar dengan sebagian uang tabungan atau uang tabungan kita keseluruhannya. Yang penting adalah kita bisa membayar tanpa harus mengambil utang lain. Dan yang terakhir adalah konsultasi kepada keluarga dan juga menambah atau melamar pekerjaan baru sehingga kita mendapatkan penghasilan tambahan. Dan jangan menambah pengeluaran yang lebih besar lagi. Cukup sekian dari jawaban saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.